konsumen lebih milih yang banyak pemakainya, apalagi yang ada sayapnya. Sebenarnya sudah diterima di pasar Indonesia saja sudah syukur. Lah ini malah mereka ngasih harganya nggak tahu diri. Masih ingat dengan motor ini? Pernah lihat langsung? Yang pernah lihat langsung, kalian sangat beruntung. Karena motor ini motor mahal, motor mewah, jadinya langka. Karena masyarakat Indonesia hanya sedikit yang mampu membeli motor ini. Maksudnya mau. Bahkan fans Suzuki sekalipun. Di channel ini sudah banyak komentar yang memuji-muji Suzuki di setiap kami posting video, yang mengatakan Suzuki super awet, bodinya kokoh, dan mesinnya bandel. Tetapi apakah mereka mau membeli motor-motor Suzuki khususnya motor ini? Sepertinya enggak deh. Dan kalian semualah yang membuat Suzuki putus asa untuk menjual motor ini di Indonesia. Iya, Suzuki sudah putus asa dan memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan penjualan motor ini di Indonesia. Mari kita bahas di video ini tentang motor ini yang gak disukai orang-orang, yang penjualannya stagnan, gak berkembang, sampai rela potong harga supaya dealer gak tumbang. Tapi konsumen yang mau beli tetap bimbang, bukan karena motor ini memakan banyak uang, tetapi karena namanya yang mirip alat vital berbentuk pisang. Mari kita bahas di video ini. Suzuki Avenis. Maksudnya Avenis. Motor ini diluncurkan di Indonesia pada Oktober 2022 di ajang Indonesian Motorcycle Show atau IMOS. Peluncuran ini dilakukan oleh PT Suzuki Indo Mobil Sales atau SIS yang ditujukan untuk mengisi segmen motor matic 125cc. Sebelum launching di Indonesia, motor ini sudah lebih dulu diperkenalkan di India dengan desain yang sama persis, desain yang berkelas dan masterpiece. Namanya juga sama, yaitu Avenis. Namun di Indonesia nasibnya sangat tragis. Sebenarnya hal ini tidak mengagetkan dan bisa dikatakan wajar, karena memang motor ini desainnya lawak. Berharap penjualan sampai puncak, tapi ternyata sama pasar ditolak karena harganya yang nggak ngotak. Entah siapa yang mengusulkan motor seperti ini dijual di Indonesia. Apakah nggak bisa lihat selera pasar Indonesia atau gimana? Atau memang mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena mereka nggak punya kuasa? Mungkin mereka orang dalam SIS sebenarnya tahu kalau selera Indonesia ya seperti ini, lancip-lancip dan robotik seperti ini. Sebenarnya menurut kami ini cukup bagus kalau dilihat di beberapa detail, seperti di bagian depan ini yang tampak agresif. Tapi kalau di zoom out, iya, lampu sen ini sangat mengganggu. Lakukan bodi belakangnya juga sebenarnya cukup keren, cukup robotik sesuai dengan selera Indonesia. Tetapi sekali lagi, kalau di zoom out, dari semua kritikan desain yang ada, seharusnya mereka sadar dan tahu diri. Sebenarnya sudah diterima di pasar Indonesia saja sudah syukur. Lah ini malah mereka ngasih harganya nggak tahu diri. Skutik dengan bentuk seperti ini, dengan kapasitas mesin yang hanya 125cc dibanderol dengan harga 30 juta. Bahkan Vario 125 saja yang sudah jelas-jelas banyak peminat, pada saat itu masih 22-24 jutaan rupiah saja. Ya pantas nggak laku.
Selain sayang uangnya, yang beli Apenis ini juga harus tahan digoblok-goblokin temen-temennya. Bagaimana tidak, 30 juta bisa beli yang lebih baik, yang lebih laris, yang service center di mana-mana, dan yang jual kembalinya cukup mudah. Nggak kayak ini, jangankan jual bekasnya, jual barunya aja ngos-ngosan. Apalagi harga jual kembali, bahkan uang DP 5 juta pun mungkin nggak bisa kembali. Yang intinya, keputusan untuk menyerah ini sudah seharusnya, bahkan seharusnya sudah dari dulu. Karena ini selain soal harga, tapi juga soal rupa. Walaupun didiskon gede juga percuma, konsumen lebih milih yang banyak pemakainya, apalagi yang ada sayapnya. Tetapi yang mengejutkan adalah produk Suzuki yang sama-sama dari perindapan, yang mukanya cukup tampan, yaitu Suzuki Brugman, ternyata makin kesini makin banyak yang mengidamkan. Iya, makin laris, bahkan kabarnya akan diproduksi secara lokal di Indonesia. Dan selain harganya yang mungkin akan turun, mudah-mudahan desainnya juga dirubah sedikit, supaya makin ganteng dan makin sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Dan mudah-mudahan akan lebih laris ke depannya. Kembali ke hewan yang satu ini. Ya, memang sudah sepantasnya Suzuki menyerah. Karena tak selamanya menyerah itu kalah, tapi tahu kapan harus pulang dan putar arah sebelum tersesat dan tak bisa kembali di antah berantah. Dan tolonglah Honda, desain motor-motor yang sudah discontinue seperti Vario Tekno 110, Vario LED All, Honda Beat dan lain-lain tolong dikasihkan saja sama Suzuki. Nggak usah dijual, dikasihkan saja, kasihan. Daripada desainnya nggak kepakai, biar mereka saja yang pelihara dengan logo Suzuki di depannya. Nah, gimana menurut kalian dengan keputusan Suzuki untuk menghentikan penjualan motor ini di Indonesia? Dan apakah pengganti yang cocok untuk pasar Indonesia? Bang, saluto bang. Bang, saluto bang. Saluto bang. Ngimpi.